dong buat Nasi Indonesia. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Twinda buat jamaah yang di rumah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi tema kita pagi hari ini adalah kenapa sih sholatku susah khusyuk. Ini Masya Allah luar biasa. Tadi sebelum di iklan kita sedikit bertanya sama guru kita Ustadz Abi Maki. Berbicara masalah tentang sholat. Katanya kalau misalnya kita lagi sholat suka ada gangguan setan di sebelah kiri kita. Nah bagaimana caranya kita menghadapi hal itu atau menyelesaikan permasalahan itu. Mohon izin waktunya yang terhormat guru kita Ustadz Abi Maki. Tepuk tangan buat Ustadz Abi Maki. Punten Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah, ketika melihat apakah benar kemungkinan setan berada di samping orang yang sedang melaksanakan sholat, sangat memungkinkan. Karena dalam satu hadis Rasul SAW pernah nyatakan dengan kalimat yang indah, Rasul sufufakum wa qaribu, artinya adalah susunlah, rapikan barisan sholat anda, waqaribu, dan berdekatkanlah. Lalu Rasulullah mengatakan, fawallahu nafsil ladzi biyadihi, demi Allah sesungguhnya inni la aras syaitan, aku melihat syaitan yadkhulu min saffi atau min khilali saffikum. Artinya apa? Aku melihat syaitan ada di antara saf kalian. Maksudnya apa? Nyelip di tengah, punten-punten, dikatakan ka'annahul hadaf. Seperti halnya anak kambing yang nyelip di antara induknya. Seperti itulah dia datang. Na'udzubillah. Iya. Lalu saat itu para sahabat saking semangatnya, waduh jangan sampai ada setan ini berada di samping kiri kanan. Maka beberapa sahabat menempelkan kaki antara kakinya dengan temannya. Lalu ini pundak dengan pundaknya. Walaupun perkataan ini para ulama mengatakan tidak perintah Rasulullah langsung untuk menempelkan. Hanya ini fi'lus sahabat, perbuatan sahabat. Iya, jadi apakah benar itu adalah merupakan kewajiban untuk menempelkan antara kaki dan kaki di antara kiri kanan sholat? Rasulullah tidak melakukan atau tidak memerintahkan itu. Yang wajibnya adalah rasu. Artinya apa? Susun rapat. Seandainya memungkinkan dan temannya pun tidak risih, silakan lakukan. Tapi kalau misalnya menyakiti salah satu di antara kiri kanannya, tidak perlu, cukup dengan baris rapat. Yang tidak boleh itu adalah apabila ada satu orang bisa masuk tapi tidak ada yang mengisinya. Itu yang tidak bisa. Maka daripada itu Rasulullah dengan kalimat yang indah, Abdulul khutwah, sehebat-hebat khutwah yang Allah cintai, Rasul sukai. Kapan? Khutwah apabila sedang sholat, di depan ada yang kosong, dia maju satu atau dua langkah, itu adalah khutwah yang paling luar biasa dan Allah sukai. Ini dia. Kan kadang-kadang kita lagi sholat suka ada di depan kosong, maka majulah ke depan. Masya Allah. Kenapa? Karena ini adalah penting di dalam masalah urusan sholat. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Lalu siapa setan yang ada di samping kiri kanan apabila ada saf kosong atau ada orang yang kosong? Namanya Rasulullah SAW dengan mengatakan syaitan, namanya dzaka khinzab, namanya adalah khinzab. Kata Rasulullah. Sahabat Rasulullah SAW Utsman bin As dengan mengatakan, ya Rasulullah, telah terpisah sholatku. Kenapa? Bacaanku lupa. Aku lupa rakaatnya. Rasulullah mengatakan kalimat yang indah, dzaka khinzab, Anda telah dirasuki dan digoda oleh khinzab. Masuk. Punten, kalau kita lupa berapa rakaat, bacaannya apa, maka telah diganggu oleh khinzab. Usir dia, kata Rasulullah. Bagaimana cara mengusirnya ya Rasulullah? Dengan tegas mengatakan ta'ud atau fasta'id billah, mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lalu dikatakan fanfus salatan, meludah sebelah kiri dengan isyarat tapi sedikit keluar air ludahnya, hanya sedikit saja. Begitu ya, ke sebelah kiri mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Begitu, lagi sholat. Apakah batal sholatnya? Ibnu Taimiyah mengatakan tidak batal sholatnya. Ketika Anda lupa, astagfirullah, lupa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi dianjurkan kalau sedang berjamaah tidak, karena takut tersinggung yang di kirinya. Iya, ini kenapa puh di kiri saya? Ada apa nih? Tapi kalau dalam keadaan sendiri silahkan. Iya, pernah kami menjadi makmum salah seorang ulama yang ada di Mamlakah, tiba-tiba dia berhenti jadi imam. A'udzubillahi minasyaitonir. Tapi jadi imam. Gak mungkin ada apa. Hanya yang saya di sebelah kirinya. Apakah saya ini dipuh-puhinnya ini?
Tapi punten yang jelas melakukan hal itu dalam keadaan apa? Sendiri, ya. Tapi kalau berjamaah tidak. Punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kapan hinzab atau hinzab ini masuk? Bukan hanya pas sholat saja. Lagi wudhu pun langsung membisikinya dengan mengatakan kayaknya belum beres ini wudhunya, kayaknya belum apa. Maka Masya punten, Allah. apabila sesudah sholat ataupun selesai sholat lalu mikir kayaknya kurang, maka tolong Rasulullah mengatakan ihmalu afdal, Anda cuekkan saja. Anda telah selesai sholatnya, tidak perlu diulang. Oh, ini Allah sering nih pasti Bu ya, ngalamin itu Ibu ya? Jadi Ibu ada yang gangguin setan Bu. Ih. Setan itu tadi siapa namanya Bu? Hinzab. Nauzubillah. Tapi kalau misalnya lagi jamaah jangan kata sebelahnya gini, aing orang Bu, aing orang bukan setan kata gitu lagi. Ini Masya Allah, jazakallah khair, makasih banyak Abi. Barakallah, mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, tepuk tangan yang buat Abi Maki ini Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, ada lagi kasus yang berbeda nih. Jika kita kadang lagi mau sholat nih, kadang-kadang nih buat kita laki-laki mau sholat Jumat terutama yang paling sering. Kadang kalau sholat Jumat itu di perkantoran itu suka penuh, bener Bu? Ini kadang-kadang kita nggak dapat tempat dan akhirnya kita mau nggak mau sholat di tempat yang nggak layak dan tanpa alas. Nah ini kira-kira bagaimana, sah nggak sholat kita nih? Mohon izin dijawab nih ya Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholat apabila tanpa alas sah sholatnya, asal nggak ada najisnya. Asal nggak ada najisnya. Asal nggak ada najisnya. Dibersihin dulu. Jadi kalau misalnya kita nggak yakin Pakai dibersihin tangan dulu. boleh dulu dibersihin. Oh gitu. Tapi kalau misalkan dia sholat di situ tahu ada najisnya dia pindah. Misalkan ada tai burung, ada tai ayam, tai kucing. Jangan ngomong gitu ngomongnya lebih halus. Gitu sama aja. Sama aja. Al-ardu kullah masajid. Oh. Jadi bumi itu semuanya tempat untuk sujud kepada Allah. Ada kecualinya, kuburan, hammam, kamar mandi, tempat sampah, apa lagi? Apa lagi tuh? Apa lagi? Apaan Kandang lagi? kambing, Oh, kandang kandang kambing. onta, di sini Kandang nggak ada. ayam, Kandang ayam. yang tadi ada najisnya aja tadi Habib sebutin. Iya kan? Tapi ini intinya sebenarnya boleh sah-sah aja. Boleh. Kadang-kadang kita kan ngerasa nggak, aduh gimana ya, ini sebenarnya sholat saya diterima nggak kira-kira nih. Jadi ada keraguan-keraguan itu loh sebenarnya yang bikin kita tuh jadi Di bertanya. kuburan boleh kah tadi? Hah? Di kuburan nggak boleh. Oh, boleh. Tapi kalau misalnya di sebelah kuburan jauh nggak apa-apa lah ya. Kalau rumahnya dekat kuburan bingung nanti katanya. Makasih banyak Bib jawabannya, jazakallah khair, tepuk tangan buat Habib Usman. Nah sekarang nih ada satu lagi nih ya, tayangan yang perlu kita saksikan sama-sama, ini penasaran banget buat dilihat dan ini katanya bisa bikin kita nggak khusyuk untuk sholat. Kayak gimana sih? Yuk sama-sama kita lihat tayangannya. Ibu seneng banget ngelihatnya, ketawa-ketawa. Bu itu kasihan tahu orang lagi sholat di salju, udah dingin banget itu pastinya. Nah sekarang kita coba tanya sama guru kita nih, apakah yang sebaiknya dilakukan Itu main prosotan. jika hal ya yang seperti itu tidak terduga terjadi pada saat kita melakukan sholat. Coba kita minta nih anak muda yang menjelaskan nih. Ustadz Syam, mohon izin, tepuk tangan Pak Ustadz Syam. Yang sering terjadi sama anak Karena muda ya. paling sering anak muda yang terjadi begini nih, yang suka aneh-aneh sholatnya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu. Ibu lagi jamaah Bu, imamnya kayak gitu. Apa yang pertama kali Ibu lakukan? Ketawa kata ibunya, Masya Allah. Kita juga tidak lihat tadi teman-teman yang di belakang, makmumnya apa yang dilakukannya. Masya Allah, jikalau terjadi hal-hal yang tidak terduga, sering dan beberapa kali terjadi pada masa sahabat. Waktu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu warda menjadi imam salat zuhur, tiba-tiba itulah hari kematian daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Maka pada saat beliau menjadi imam salat zuhur, datang seorang yang memang berniat untuk membunuh Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar ditikamnya, ditusuk di perutnya sehingga ada yang mengatakan terbelah perutnya Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar berhenti dalam sholatnya lalu menunjuk Abdurrahman bin Auf untuk menggantikannya menjadi imam. Maka ini menjadi dalil bahwasanya jumhur ulama sepakat kalau imamnya membatalkan sholatnya dan menunjuk salah seorang makmumnya, maka dilanjutkan sholatnya oleh salah seorang makmumnya. Lalu Imam Ahmad, kemudian juga Imam Syafi'i berpendapat kalau imamnya tidak menunjuk daripada salah seorang makmum, maka dilanjutkan dengan sholat sendiri-sendiri. Akan tetapi kalau imamnya menunjuk salah seorang seperti tadi itu pas jatuh kali ya, pas meluncur ibu, pas meluncur langsung tolong gitu ganti segera ganti. Nah, maka digantikan oleh makmumnya yang tadi. Jamaah.
Lalu apa yang kita lakukan sebagai makmum kalau lihat kayak gitu tuh? Pasti ketawa ya Bu ya? Pasti pikirannya, lu sih ngapain di situ sholatnya, udah tahu juga miring gitu kan. Pasti ada sesuatu yang dipikirkan. Maka yang pertama kita kembalikan kepada Allah. Setelah hati kita melenceng sedikit, kemudian kita kembalikan lagi. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Dalam Al-Quran disebutkan zaga, tuzigh, zaga. Zaga itu artinya adalah melenceng, bukan tiba-tiba melenceng hatinya. Tidak, tapi setan itu membuat kita sedikit demi sedikit melenceng. Zaga itu Bu gini Bu, pernah lihat nggak Bu orang main handphone Bu, main handphone lagi jalan main handphone. Dia pikir jalannya lurus, padahal udah miring, nggak sadar dia. Tiba-tiba miring jalannya. Itu yang disebut dengan zaga. Setan akan membuat hal tersebut terjadi pada orang yang sedang ibadah. Tahu nggak Bu, kita baru mulai niat dalam sholat, maka itu berarti kita menabuh genderang perang dengan setan. Maka setan akan berdatangan. Masya Allah, tabarakallah. Maka dari itu selalu mengembalikan kepada Allah. Qad aflahal mu'minun. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa itu? Alladzina hum fi salatihim. Orang-orang yang di dalam salat mereka khashi'un. Mereka khusyuk. Mana itu yang khusyuk? Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Bagaimana bisa khusyuk? Udah takbir imamnya masih buka Instastory. Baru mau matiin handphonenya, masih buka handphonenya, masih buka chat daripada orang lain. Imamnya udah mulai sholat, baru ditaruh handphonenya. Maka kepikiran chat-chat yang ada di dalam handphone tersebut. Maka dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat tadi artinya kepasrahan jiwa dan kerendahan hati seseorang. Itulah yang disebut dengan khusyuk. Kemudian ditambahkan oleh Habib Uthman bahwa mengembalikan semuanya kepada Allah. Karena ada juga orang yang mungkin di awal sholat khusyuk, tapi lama-lama di tengah-tengahnya tidak khusyuk. Allahu Akbar, pas sujud. Allah ruku, Allahu Akbar. Udah kepikiran kemana-mana tuh, pas sujud. Allahu Akbar. Ini tahiyat atau berdiri ya? Pernah gitu Bu? Pernah atau sering? Jujur banget ibunya, pernah atau sering-sering. Tapi saya juga ngaku, saya sering juga ngerasain itu ya. Sampai lupa ini ruku, ini tahiyat apa berdiri ya. Iya, ya Allah, ini udah 2 rakaat apa 3 rakaat ya. Perasaan kayak tadi baru 2 ya. 3 nih harusnya gitu. Masya Allah. Nah ini tadi, ya Allah astagfirullahaladzim. Jadi itu kita tahu berkaitan saja dengan langsung. imamnya atau hal-hal yang tidak terduga. Pada zaman Muawiyah juga pernah terjadi bahwa beliau langsung menunjuk salah satu makmumnya Masya untuk Allah. menjadi imam. Gitu. Masya Allah. Jazakallah khair, makasih banyak Sama-sama, Ustadz Syam. Mas Fadli. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada kejadian-kejadian aneh Bu, ya jangan diketawain, imamnya batal semuanya di situ ya adanya akhirnya. Akhirnya coba langsung aja jadi sendiri-sendiri atau menggantikan posisi imam. Ini Masya Allah, di Bojama yang ada di rumah nih. Jangan kemana-mana, setelah ini kita lanjutkan lagi ya. Ada sesuatu yang baru dan menarik. Pastinya di Islam itu indah setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh,